Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Oktaviani, kelas K01 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mata kuliah Kritik Sastra. Di sini saya menganalisis sebuah psikologi sastra pada film Cala Ibi. Sinopsis Cala Ibi adalah, pada dasarnya sebuah karya ada terkadang tidak harus untuk dimengerti. Cerita bermula ketika Ibu Maya bermimpi. Maya memakan bunga dan tubuhnya dipenuhi tato berwarna hijau biru. Tubuhnya dipenuhi gambar batu, awan, pohon, burung, seperti lanskap dunia baru yang hidup di permukaan kulitnya. Jika dimisalkan bahwa cerita di dalam film ini adalah sebuah kereta, ia berjalan tidak pada jalur rel yang telah tersedia, dan hal itu merupakan sebuah kesengajaan. Kesengajaan yang diciptakan untuk sebuah pemahaman lain dari sudut pandang yang tidak biasa. Adegan demi adegan bergantian antara yang mustahil dan yang nyata, tanpa batas yang berhenti. Pada mimpi yang lain, naga berwujud seorang pria, kemudian muncul laki-laki abu-abu bernama Ujung, dan perempuan merah yang dipenjara bernama Tepi. Pencarian tidak berhenti, hingga akhirnya hutan menyeret kaki mereka pada pelantara yang dipenuhi kata-kata. Hutan kata-kata yang kelak membawa pada pertanyaan, akhir ataukah justru awal atau permulaan. Benda-benda hidup menghidupi dirinya sendiri, menyebutkan makna masing-masing melalui kalimat yang puisi, seolah sedang berkata pada dirinya sendiri, padahal tidak. Mereka tengah berbicara kepada Maya, memperkenalkan diri seolah kamus istilah kata-kata sulit yang penting untuk dipelajari untuk melindungi diri sendiri dari kesedihan yang tidak berkesudahan. Kenangan buruk masa lalu dialami Maya. Konflik Maluku pada Juni 1999 di kampung bertetangga di Halmahera berebut sebuah tambang emas. Peristiwa yang hampir merenggut keluarganya. Ia dan kakaknya berpindah sementara bapaknya tidak. Juga luka ini persoalan kegagalan cerita cintanya. Ia gagal memilih laki-laki dengan laki-laki yang sudah bertunangan dengannya. Adanya peristiwa, luka, mimpi dan karakternya yang menyukai dongeng tak masuk akal, dan pencarian yang saling berhubungan seolah mimpi itu ada sebab luka yang dimilikinya. Biografi pada film Cala Ibi. Nukila Amal adalah seorang penulis asal Ternate, Maluku. Dia lahir pada tahun 1971. Beberapa karyanya telah mendapat penghargaan dari berbagai pihak seperti Pusat Bahasa, Majalah Tempo, dan Harian Kompas. Novel dia pertama bahkan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda dan Italia. Kumpulan Cerita Laluba 2005 dan buku Anak Mirah Mini, Hidupmu, Keajaibanmu 2013, penghargaan sastra yang diterimanya antara lain buku sastra terbaik 2005 dari Majalah Tempo dan dari Pusat Bahasa 2010. Untuk kumpulan cerpen Laluba, serta cerpen terbaik Kompas 2008 untuk cerita pendek Smokol. Novel pertamanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda dan Italia, kini ia tinggal di kota Jakarta. Analisis karakter tokoh utama pada film Cala Ibi. Bahasa yang digunakan untuk berinteraksi dengan tokoh lain menegaskan bahwa kedua tokoh sentral dari kedua bingkai merupakan individu yang sama. Pemilihan diksi, unsur psikologis interaksi, dan jalinan interaksi memperkuat asumsi tersebut. Bahasa yang digunakan tokoh utama merepresentasi hasrat tokoh utama akan pencarian identitas. Tokoh aku menggunakan metafora untuk menyublimasikan penokohan atas identitas yang diberikan oleh orang tua, sekaligus ingin menunjukkan identitas yang dianggap sebagai identitas sebenarnya. Selain itu, kekecewaan terhadap hasrat leluhur lelaki seorang perompak dan leluhur perempuan seorang dukun membuat tokoh aku melimpahkan kekecewaannya dengan berfantasi. Bahasa tokoh utama yang digunakan saat berinteraksi dengan ayahnya menyeratkan gejala elektra kompleks, yaitu ketertarikan seorang anak perempuan kepada ayahnya. Tokoh utama merepresi hasrat menarik perhatian ayahnya dengan apa yang ia capai dan mengekspresikannya dengan diksi yang bisa lebih diterima oleh ego dan superego. Gejala tersebut juga membuat bahasa yang digunakan tokoh utama menyiratkan kecemburuan pada ibu tokoh aku. Tokoh-tokoh pembantu yang berinteraksi dengan tokoh aku menganggap bahwa citra fisik dan pencapaian
pemeran utama adalah identitas aslinya. Kedekatan antara tokoh aku dengan Jaka dimaknai dengan ketertarikan perempuan pada lelaki idamannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.